Ngajuin KPR dapat cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di rumah 123. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Nah, setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah. Ayo, ajukan KPR-mu sekarang di rumah123.com/cari KPR. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123. Hai Property People, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Yona di Smart Space, cara pintar mendekorasi rumah. Nah di sini aku bakal ngasih berbagai macam referensi untuk mendekorasi interior rumah dengan berbagai macam furniture pilihan yang pastinya keren-keren banget. Hari ini aku mau ngajak Property People buat ngeliat rumah dengan konsep upper house. Upper house sendiri ini adalah konsep yang cocok nih, misalnya Property People punya lahan-lahan terbatas. Nah hari ini aku mau ngajak Property People buat berkunjung ke stair house. Kalau misalnya Property People mau kepoin Instagramnya, boleh banget cek Instagramnya @livinginstair. Yuk kita tanya langsung yuk, karena hari ini aku udah janjian sama ownernya. Halo Kanita. Halo Mbak Yona, halo Property People. Kanita, rumahnya keren banget. Aduh, stair makasih. house-nya. Aku boleh ya kepo-kepoin ya? Boleh, masuk yuk. Yuk. Kita langsung ke lantai 2 gimana? Oke. Nah ini Kak Yona, lantai 2 dari stair house. Waduh, seru banget Kanita rumahnya. Kanita, tapi sebelumnya aku mau nanya dong, ini tuh luas dari tanah bangunan ini tuh berapa sih Kak? Kalau misalkan dari luas tanahnya sih sekitar 110 meter, tapi kalau dari luas bangunannya itu sekitar 210 meter persegi. Terus kalau misalnya lantai 2 ini nih luasnya berapa nih Kak? Sekitar 50 meteran kali ya Mbak. 50 meter, berarti sebenarnya terbatas ya? Benar. Tapi nggak kerasa loh, karena nggak banyak sekat. Betul. Nah, kalau buat stylenya sendiri nih ya Kak, yang ada di stair house ini tuh pakai style apa sih Kak? Kalau style sendiri sih sebenarnya Japanese sih. Jadi memang style utamanya Japanese. Kalau misalkan Mbak lihat nih dari unsur warna furniture sendiri udah kayak berasa kan ya ada feel-feel Japanese-nya terang gitu kan ya. Bener, terus unsur warnanya nggak banyak. Cuman memang kita masukin juga interior Scandinavian, makanya kita sebutnya Japandi. Aku tuh sebenarnya pernah baca juga nih kalau misalnya stair house ini tuh pakai konsep upper house ya Kak ya. Boleh dong dijelasin ya, mungkin aku sama Property People tuh kan penasaran ya, upper house tuh apa sih? Oke, jadi kita tuh kenapa pakai konsep upper house? Karena kan konsep upper house tuh sederhananya area living room-nya ini di lantai atas. Jadi potensi area-area di lantai bawah itu masih bisa dimanfaatin nih untuk beberapa area kayak carport, taman, dan juga area service. Jadi flow kegiatan lantai atas di area living, area keluarga itu tidak terganggu dengan kegiatan flow di area service gitu. Lebih ke situ sih. Terus kalau misalnya kita lihat di sini kan sebenarnya banyak banget nih Kak furniture sama aksesorisnya. Boleh dong ya kita bahas lebih detail ya. Boleh banget. Kalau misalnya di area lantai 2 ini tuh yang custom yang mana sih Kak? Kalau dilihat ya dari yang di belakang kita, yang custom nih yang nempel-nempel tembok nih Mbak. Jadi kayak kitchen cabinet, lemari pantry, island table, meja makan, itu semuanya custom build gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang loose furniture itu yang kepisah nih dari dinding, jadi kayak kursi ini, armchair, sofa, ya ini semua yang tidak nempel sama tembok lah istilahnya. Kalau gitu kita bahas satu-satu ya Property People. Tadi kan udah disebutin ya, yang custom itu berarti yang kitchen set ini ya Kak ya. Ini materialnya apa sih Kak? Ini materialnya sebenarnya multiplex lapis HPL. HPL. Nah kodenya boleh tuh Kak dikasih tahu. Kodenya namanya Ardenas Maple. Aku lupa kode ininya. Tapi emang warnanya cantik banget ya Property People, sangat Jepang ya. Kalau misalnya buat top table itu, yang buat sink itu pakai apa? Itu namanya silestone. Jadi kan ada beberapa ya kayak solid surface segala macam. Nah ini tuh lebih ke batu, namanya silestone. Berarti itu batu asli? Ngomongnya sih gitu ya. Berarti ini untuk HPL sama materialnya sebenarnya kebanyakan sama ya untuk yang area kitchen ini ya. Terus kalau misalnya island itu top table-nya tuh pakai apa tuh Kak? Nah itu sama dengan yang di wastafel. Itu silestone juga. Berarti bukan pakai HPL ya? Bukan. Sekarang aku mau nanya ini deh, area Boleh. TV ini kan? Ini area TV. Ini juga custom kan ya tadi? Custom, betul. Kalau itu berarti materialnya apa?
Ini sama sih dengan yang di kitchen set, itu multiplex lapis HPL sama-sama arborite. Tapi yang warna putihnya waktu itu sih kita pakai taco ceramic. Taco, oke. Kayaknya beberapa furniture loose-nya juga ada yang custom ya kayaknya Betul, ya. ini yang custom. Ini apa nih Kak? Ini waktu itu aku bikin di Jepara sih. Oh gitu, oke. Ngambil konsepnya dari Jepang juga, bentuknya gitu. Warnanya juga kita samain kayak lebih ke arah muda. Dan aku lihat juga di sini tuh warnanya sebenarnya terjaga gitu ya, kayak nggak terlalu banyak warna kan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk warna furniture yang dipakai, kita udah janjian nih sama suami sebenarnya. Oh gitu. Sama suami udah janjian kalau kita cuma boleh pakai 5 unsur warna. 5 warna, nih apa aja nih? warna aja. Itu warna putih, warna kayu natural, Oke. abu-abu, hitam dan juga hijau untuk kayak ke daun-daunan, tanaman seperti itu. Oke, terus tadi kan udah nih ya yang custom ya, Property People. Ada lagi nggak Kak yang custom? Udah ya? Oh ini kursi makan. Oke, oh kursi makan custom? Kursi makan custom karena agak susah cari warnanya yang warna muda gitu ya. Jadi kayak kita custom aja deh gitu. Oke, nah kan tuh yang custom udah ya Property People. Sekarang kita ke yang loose furniture yang beli. Boleh. Ini? Property People kasih tahu ini apa namanya kursi poang dari IKEA. Oh IKEA Poang. Terus lampunya nih Kak Ya, dari mana? lampu juga IKEA. Oke. Terus juga ada sofa. Ini sofanya dari Dekor Rumah. Dekor rumah. Kalau range harganya nih dari ini deh, Poang tuh sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan ya Property People. Ini? Ini tuh sama cupnya 600 sampai sejuta ya, aku lupa Oke, sih. mungkin ya range harganya Iya, segitu range ya. harganya Kalau buat sofa ini kan juga sofanya Range harganya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Kanita aku tuh sebenarnya gemes banget nih sama stool ini nih Kak. Ini nih produknya dari mana sih Kak? Ini aku waktu itu beli di e-commerce, namanya SBR Furniture kalau nggak salah. Oke, Property People tadi kan udah ya furniture custom sama furniture loose-nya. Nah, sekarang aku mau nanya nih buat aksesoris dekorasinya ya Kak ya. Di area kitchen dulu deh. Tapi sebelumnya aku mau nanya dong, pembuatan kitchen ini budgetnya berapa sih Kak? Kalau total, aduh berapa ya? Kayaknya untuk kitchen sendiri sekitar 100 sampai 150. 150 berarti udah sama kompor dan lain-lain udah? Di luar itu. Oke. Terus kan sekarang kita mau bahas dekorasinya ya Kak ya. Boleh. Kalau misalnya di kitchen ini ada dekorasi apa aja sih Kak? Sebenarnya kita lebih kayak karena itu open space dan terbuka, jadi kita taruh piring-piring cantik. Oke. Terus ada juga buku-buku masakan ya, terus ada tanaman dan juga perintilan dari kayu. Kayak kalau Mbak lihat ada talenan. Itu dari mana tuh Kak? Yang paling besar itu dari namanya Artsy Home sama Kimso kalau Mbak tahu ya. Oke. Ada Kimso. Terus ada apa lagi nih aksesorisnya? Lalu ada stool, itu ada stool juga yang itu dari Artsy Home juga. Oke. Sebenarnya aku mau ngasih fun fact Property People ya. Fun fact-nya adalah Kanita ini punya line buat dekorasi sama aksesoris. Betul. Yaitu namanya tadi Artsy Home ya. Iya. Jadi sebenarnya karena rumahnya ini banyak banget dekorasi dan aksesoris, ternyata itu dari produknya sendiri ya. Benar. Oke. Karena suka sama styling rumah, jadi aku bikin line bisnis buat styling juga. Gitu. Oke, berarti tadi Artsy Home tuh kebanyakan dari situ Artsy Home ya? Benar, itu Artsy Home, keranjang buahnya juga Artsy Home gitu. Terus kalau yang buat di area makan ini? Area makan ini kalau vas putihnya sendiri itu dari Informa. Oke. Lalu kalau dilihat ini ada olive gitu ya. Itu asli? Itu palsu dari ada toko di Mangga 2 gitu namanya Bina Flora. Oke, Bina Flora. Kalau untuk lilinnya itu dari e-commerce dan itu lilin palsu. Oke, iya. Tapi nuansanya dapet lah ya. Terus kalau misalnya buat area living ini nih Kak, ini kan banyak juga ya aksesorisnya ya. Nah dari sini deh, ini kan banyak banget nih. Ini apa nih Kak? Oh dekorasinya? itu yang si gemes-gemes itu dari si gemes. By Obi. By Obi, oke. Itu range harganya berapa tuh Kak? Satuannya 100 sampai 200 ribu. 100 sampai 200 kalau ribu. nggak salah. Terus ini ada vas-vas gitu? Itu kalau nggak salah di Pote Studio. Pote Studio, oke. Range harganya? 70, 100. Terus tanaman juga banyak ya, ini tanaman asli ya berarti ya? Ya, yang ini tanaman asli. Itu ada ini dari tanam tubuh yang paling kecil. Terus juga ada yang dari botanikeri. Sama satu lagi dari namanya
Kini Botanica Plants. Kini Botanica Plants, oke. Terus ada ini nih estetik juga ya, Oh kayak iya, itu gemes kalendernya. banget, itu baru. Oh gitu. 2023 ya kelihatan Oh, iya, baru. iya. Ini dari namanya One Line Gift. One line gift, oke. Terus kalau di bagian area TV ini kan juga banyak nih. Oke. Coba yang dari RC Home yang mana? Banyak yang dari Artsy Home. Ini ada si Gucci abu-abu ini dari Artsy Home juga. Tanamannya waktu itu sih beli di Pasar Rawa Belong Oh, gitu. oke. Tapi udah jadi kering sekarang. Tapi jadi menunjang ya, menunjang Oh, interior ya. benar. Terus, Ini terus. bagus juga sih sampai keringnya, namanya Caspea kalau nggak Caspea. mau tahu. Oke, terus habis itu ini ada kalung kayu, motek kayu, itu juga dari Artsy Home. Frame? Frame-nya itu dari Zara Home. Zara Home, Lukisan teksturnya itu dari Tatakan ID. Tatakan ID, oke. Terus- Terus yang kecil-kecil ini nih dekorasi aksesorisnya? Itu beli di e-commerce, aku Oke. lupa. Tapi ini yang tatakan dari tatakan di atas Terrazzo, buku, ini Terrazzo, itu dari Potes Studio. Oke, berarti sama ya tadi ya? Sama. Itu berarti fase berapa? Sekitar 100 sampai 300 ribuan. Oke. Kalau dari yang Kalumote itu sekitar 150.000. Oke, sama frame ya? 200 sampai 300 ribu. Oke, nah udah ya area TV ya Property People. Sekarang kita ke area ini nih. Kalau misalnya buat, area ini deh yang menarik ini Property People. Atas Ini kan piano. banyak juga ya di atas pianonya. Dekorasinya itu ada dekorasinya apa aja sih Kak? Oke, kalau hiasan tangan itu dari Menata. Dari Lucu Menata. banget. Iya, gemes banget. Terus itu juga ada Fox Plants ya, itu juga sama aku beli di Bina Flora. Oh, oke, berarti itu palsu ya, tanaman palsu. Terus ini ada Lilin-lilin? lilin itu tempatnya ada yang dari Menata, tapi ada juga yang beli di e-commerce. Oke. Ini agak beda sih memang. Terus kalau lilinnya sendiri itu beli di e-commerce. Kalau untuk pengharum ruangannya? Pengharum ruangan itu dari Nebula. Enak Nebula. banget nih. Oh, enak banget. Recommended ya? Recommended. Jadi ruangan sebesar ini pun masih kecil. Terus kayak ada basket gitu kan juga di bawah. Iya. Itu dari mana tuh Kak? Oke, basket itu dari e-commerce. E-commerce. Aku lupa. Itu juga dari yang ada tanamannya, itu ada ada tanamannya juga yang bentuknya unik, itu juga dari Potes Studio. Pote Studio. Oke, berarti buat yang area sini kebanyakan buat dekorasi-dekorasinya RC sama Pote Studio, betul. Nah, lantai 2 ini kan berarti udah ya Kak ya, dan udah dibahas detail sama aksesoris dan dekorasinya juga nih. Tapi sebenarnya aku penasaran juga nih sama area tangganya nih, karena kan dia menghubungkan lantai dasar, lantai 2, lantai 3 kan. betul. Boleh dong kita lihat lebih detail ya Kak? Yuk kita ke tangga. Nah ini nih Kak Yona, si tangganya dari stairhouse. Wah, menarik banget desainnya ya Kak. Benar. Aku nanya-nanya nih, kalau misalnya konsep dari tangga ini tuh apa sih Kak? Kita ngambil konsep yang minimalis dan maunya sih tidak terlihat bulky ya, jadi tidak terlihat penuh gitu. Apalagi Karena kan tangga banyak. kelihatan juga ya per Tangganya lantai. kelihatan dari sudut manapun. Benar, ya. benar. Terus kalau misalnya buat material tangga ini sendiri pakai apa nih Kak? Kalau materialnya sendiri, kalau railing tangga itu dari besi hollow. Oke, besi hollow. Besi hollow, pegangan tangannya ini dari kayu sungkai yang dicat melamik. Hmm. Terus untuk step tangganya itu dari conwood, tapi habis itu kita finishing cat warna kayu gitu. Oke. Terus kalau misalnya aku lihat juga kayaknya per lantai ini tuh ada kayak dudukannya ya. Iya, biar nggak capek Mbak. Oh, biar nggak capek bener sih, tapi. Terus kalau misalnya buat dudukannya sendiri ini nih materialnya apa? Kayu sungkai juga? Ini multiplex lapis HPL juga. Oke. Sama yang di lantai itu? Nah, kalau yang di lantai bawah itu kita dari conwood. Cornwood, oke. Kalau di lantai 3 ada dudukan juga? Lantai 3 ada, tapi jatuhnya di taman. Oh gitu, oke. Nah boleh dong dijelasin ya kayak sekalian kan karena kita bahas tangga ya. Boleh. Jadi di lantai 1 itu ada ruangan apa, di lantai 2 tuh ada ruangan apa, dan lantai 3-nya juga ada ruangan apa aja sih? Oke, jadi kalau misalnya di lantai 1 sendiri itu semuanya memang area service. Jadi ada dapur Mbak, kamar Mbak, terus habis itu ada area jemur, ada laundry, lalu ada juga gudang. Parkiran juga? Parkiran juga ada, sama satu lagi kayak penyimpanan gitu deh. tempat Oke. Terus gitu. lantai Kalau 2 ini? lantai 2
Itu ada living room, kitchen, sama master bedroom. Oke. Kalau lantai 3 itu ada kamar anak, Oke. sama area hobi dan juga rooftop garden. Menarik banget ya Property People, jadi punya referensi baru nih dari Stair House. Nah, tapi aku mau dong ngobrol santai sama Kanita, boleh ya? Boleh banget. Kita biar santai duduk di situ aja yuk. Oke, boleh ya. Kanita, tadi kan kita udah lihat nih ya, 2 area ya, tangga sama area lantai 2 ini ada kitchen sama living. Boleh dong nih di total budgetnya kira-kira berapa sih Kak? Boleh. Jadi kalau di kitchen dan dining itu sekitar 120 juta ya. Oke, buat ini ya interiornya ya. Untuk interiornya, terus sama beberapa perintilan lah kalau misalkan untuk di dapur. Terus kalau untuk di area living room sendiri itu sekitar 20 juta. Oke. Sementara untuk area tangga kisaran 65 sampai 70 juta. Oke, berarti tangga itu juga tadi udah buat 3 lantai ya? Betul, udah sampai Oke. untuk 3 lantai. Nah, tapi aku mau tahu juga nih sejarah dari Stair House ini ya. Berarti ini tuh pembangunannya tuh dari awal ini tuh tanah luas, tanah kosong, atau ada renovasi bangunan gitu? Jadi aku sebenarnya nyari rumah, nyari tanah itu di rumah 123. Serius? Iya, Serius? seriusan. Oke. Jadi memang pas udah dapet yang pas, terus jadi sebenarnya tadinya ada rumah tuanya gitu. Oke. Ya udah jadul lah istilahnya. Terus akhirnya aku sama suami bangun lagi dari nol gitu. Oke. Untuk sesuai konsep, sesuai kebutuhan ruang kayak gitu. Oke. Kanita boleh dong nih diceritain ini tuh kalau misalnya buat Stair House ini sendiri ya, pembangunannya tuh berapa lama sih Kak? Ini tuh waktu itu bangun sekitar 2 tahun. Oke, 2 tahun. Ini tuh yang bikin lama karena mungkin karena ini 3 lantai, terus jadi strukturnya harus dipikirin banget. Hasil kita pakai konsultan struktur saat itu, jadi memang agak bikin lama sih. Oke, jadi itu yang buat lama ya, 2 Bener. tahun. Oke, kalau misalnya nih ya, Kanita sendiri kan sebenarnya tadi ada background desainnya apa enggak sih? Sebenarnya nggak ada sih, makanya Oke, aku suami? pakai jasa arsitek. Nggak juga, cuman emang kita suka nyari reference, nyari ide konsep. Jadi memang pas lagi datang ke arsitek tuh udah ada nih ide awalnya gimana gitu. Jadi akhirnya sama mereka diolah, lalu ya dikembangin lah gitu. Oke. Terus terakhir nih ya Kanita ya, boleh dong nih kasih aku sama Property People tips buat mendekorasi dan membangun rumah. Jangan pernah takut untuk mencoba ide baru. Kayak contohnya aku di sini coba bikin upper house karena memang ini bisa banget jadiin solusi buat property people biar dengan lahan terbatas tapi masih memiliki ruang-ruang yang cukup sesuai kebutuhan. Oke. Dan sebenarnya upper house ini sendiri tuh konsepnya masih awam ya di Indonesia ya. Benar, masih awal, makanya waktu itu juga pas lagi dikasih konsep ini agak kaget. Oke. Cuman ya itu, kenapa kita nggak coba kalau memang lahannya terbatas tapi kebutuhan ruangnya banyak, ini bisa menjadi solusi banget. Setuju banget, ih, keren banget Kanita. Thank you so makasih, much ya. makasih. Hari ini seru banget ya Property People, lihat rumah Stair House cantik banget, dikasih detail furniture juga sama aksesoris. Ada budgetnya juga, dan yang paling penting tadi ada tips juga nih dari Kanita. Thank you so much ya Kanita. Makasih ya Kak Yona, property people udah main-main ke Stair House. Ya, kalau gitu aku mau lihat lebih detail, boleh ya? Boleh banget, yuk. Nah, Property People, ini dia rincian harga untuk mendapatkan nuansa ruangan seperti yang tadi kita lihat. Property People, terima kasih banyak ya sudah nonton Smart Space episode kali ini. Semoga bisa menjadikan inspirasi untuk mendesain rumah. Nah, kalau ada masukan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, Property People pernah nggak sih ngerasa kesulitan buat nyari produk KPR yang cocok buat kamu? Nah, jangan khawatir nih, karena Rumah 123 siap bantuin kamu buat nyari KPR yang cocok. Caranya gampang banget loh, kalian tinggal akses via online yaitu www.rumah123.com/cari KPR. Langsung aja dicoba. Dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Dadah! Ngajuin KPR dapat cashback 5 juta. Pengajuan KPR online jadi lebih mudah di Rumah 123. Selain pilihan banknya beragam, prosesnya juga mudah, cepat, dan aman. Cukup sekali apply, bisa langsung ke beberapa bank sekaligus. Nah, setelah disetujui, kamu bakal dapetin cashback senilai 5 juta rupiah.
Ayo ajukan KPR-mu sekarang di rumah123.com/cari KPR. Urusan KPR mudahnya di Rumah 123.